Perjalanan sesungguhnya di dunia ini, Pak, satu saja itu. Setiap hari, setiap detik kita hidup, maka sebenarnya semakin bertambah umur kita, semakin dekat dengan kubur kita masing-masing. Itulah hakikat perjalanan kehidupan di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini makhluk akhirat, kita tidak tahu informasinya di akhirat kecuali hanya dari Al-Qur'an. Dan kehidupan di dunia ini 60-70 tahun tidak lama itu, Pak. 60-70 tahun pendek sekali. Dalam Al-Quran dikatakan begini, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian itu 1000 tahun ukuran dunia. Ambil mikir kalkulator, Pak. Kalau 1000 dibagi 24, karena satu hari itu 24 jam, hasilnya adalah 41,6. Artinya 41 tahun dunia 6 bulan itu baru 1 jam hari kemudian. Jadi kalau kita hidup sekitar 60-70 tahun, itu berarti kita hanya hidup di dunia ini hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Apa artinya waktu 2 jam, Pak, dalam kehidupan di dunia ini? Pendek sekali. Maka kalau kita paham ini, bahwa kehidupan di dunia bukan kehidupan biasa, ini bukan kehidupan main-main, Pak. Karena di dunia inilah kita tentukan Anda mau kemana. Al-Quran hanya mengatakan begini, wahadainahun najdain. Aku bentangkan kepada manusia 2 jalan. Aku bentangkan kepada manusia 2 jalan yang terserah mereka pilih mau jalan mana. Kenapa 2 jalan? Karena di akhirat hanya 2 tempat. Yang pertama tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang sering kita sebut dengan surga. Yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan, yang biasa kita katakan dengan neraka. Di mana saya, bapak-bapak dan saudaraku berada di salah satu 2 tempat itu, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang pendek dan hanya 1 kali ini saja. Tidak mungkin kita mengulang yang kedua kalinya. Kalau jadi pegawai, diuji, ya lulus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak lulus, masih bisa mengulang. Uji yang masuk polisi, masuk tentara, kalau dia diuji, lulus, alhamdulillah. Tidak lulus, masih bisa mengulang. Tapi manusia, kalau gagal hidup di dunia ini, tidak mau taat kepada Allah, tidak mungkin mengulang untuk yang kedua kalinya. Maka perhatikanlah sungguh-sungguh, kehidupan di dunia bukan kehidupan main-main. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya belum tahu kampung di sini. Kalau saya mungkin ada orang di di Jakarta lah. Kalau kita mau ke Bandung, tempuhlah jarang menuju ke Bandung. Tidak mungkin sampai kita ke Bandung kalau jalannya ke Surabaya, tidak mungkin. Ya. Nah, kalau di Makassar saya ambil contoh begini. Kalau orang mau ke Bulukumba, bagaimana caranya? Dia harus melewati Goa, Takalar, Jeneponto, Bantai sampai ke Bulukumba. Tidak mungkin orang sampai ke Bulukumba kalau jalannya Maros, baru Pangkep, baru Parepare menuju ke Mamuju. Tidak mungkin. Jadi kalau orang menuju ke surga, tempuhlah jalan-jalan ke surga, insya Allah sampai ke surga. Mustahil kita sampai ke surga kalau jalan yang kita tempuh menuju ke neraka. Nah, hadirin yang mulia, dalam kehidupan kita di dunia ini hanya 2 saja. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Ketika perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, kehidupan di dunia ini akan nikmat seperti surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, tidak perlu saya ulangi. Saya ingin menyadarkan kepada diri saya bahwa kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Supaya mudah dipahami, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, sambil contoh. Ini ada yang pakai ASN, biasa saya juga saya pakai, ya. Pakai korpi, ya, berarti pegawai. Kira-kira bapak-bapak supaya gambarannya sederhana. Kalau ada orang dari Nabire ini, dia ke Jakarta kerja. Jadi pegawai misalnya di sana, apakah di instansi pemerintahan atau di swasta. Dan semenjak dia berada di Jakarta, dia yakin
bahwa saya tidak akan tinggal di Jakarta. Saya akan kembali ke Nabire. Kira-kira apa yang mereka lakukan, Pak? Apa dia menghabiskan waktu, menghabiskan penghasilannya, menghabiskan uangnya di Jakarta? Tidak. Karena dia yakin saya akan kembali ke Nabire, maka penghasilannya itu lebih banyak dikirim ke Nabire, Pak. Habis terima gaji, dia kirim ke orang tuanya. Bu, Pak, ini uang saya kirim, tolong disimpan dulu. Kalau suatu saat nanti sudah bisa beli tanah, belilah tanah. Setiap saat, setiap bulan dia kirim uang ke orang tuanya. Karena dia yakin bukan di sini saya mau tinggal, saya tidak akan tinggal di Jakarta. Saya pasti akan kembali ke Nabire. Maka perhatiannya tidak hanya di Jakarta, bahkan sedikit saja yang dipakai untuk kehidupan di Jakarta, hanya sekedar menopang kehidupannya. Semuanya dikirim ke orang tuanya untuk dibelikan tanah. Setelah banyak, Bu, sudah cukup, tolong dibangunkan rumah. Maka dibangunkanlah rumah. Setelah bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, rumah sudah selesai. Tetap dia bekerja dan penghasilannya banyak yang dikirim, terus dikirim ke orang tuanya di Nabire. Setelah selesai rumah, dia bilang, Bu, kalau memang sudah selesai itu rumah, alhamdulillah, ibu tinggal di situlah, nikmati. Nah, kemudian dikirim terus, Bu, kalau sudah banyak lagi, silahkan beli sawah. Semakin lama dia mengirim, silahkan beli kebun, silahkan beli ternak dan lain sebagainya. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira orang seperti ini menjelang dia taruhlah purna bakti, ya sekitar 20 tahun, 25 tahun, dia sudah harus pensiun dan dia harus kembali ke kampung halamannya. Pertanyaan saya, bapak-bapak orang seperti ini, enak nggak perasaannya, Pak? Enak perasaannya mau kembali ke daerahnya, kembali ke kampung halamannya? Pasti enak. Apa yang susah? Saya pensiun tidak jadi masalah. Saya akan tinggalkan di sini, saya kembali ke kampungku. Rumah sudah ada, tanah sudah ada, ternak sudah ada, perkebunan sudah ada, sawah sudah ada. Dia akan tersenyum meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halaman. Inilah orang yang mengerti tentang kehidupan di mana dia akan kembali. Maka bisa dipastikan bapak-bapak, kalau ada orang kedua, ya dia kerja di Jakarta, orang Nabire juga, tapi penghasilannya dihabiskan di Jakarta. Macam-macam dia bikin. Mungkin dia bikin villa, mungkin dia bikin rumahnya juga bagus. Tapi dia poya-poya dihabiskan hartanya di Jakarta. Gajinya habis untuk itu. Tiap bulan nggak ada yang dikirim ke orang tuanya, hanya sekedar untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya saya harus bikin rumah di kampung halaman. Pendek cerita, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ketika orang ini mau pensiun, baru dia sadar, astagfirullahaladzim, saya mau kembali ke kampung halaman, saya mau kembali ke Nabire, tidak ada rumah saya. Tidak ada investasi saya. Kira-kira enak nggak perasaannya, Pak? Dia akan susah. Gimana hidupku nanti? Tidak ada lagi uang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaannya manusia yang hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini yakin bahwa saya tidak akan lama hidup di dunia. Tempat yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Maka dalam kehidupan di dunia ini, dia hanya berpikir bagaimana membangun akhirat. Setiap saat dia kirim pahala ke sana. Karena dalam sebuah hadis itu dijelaskan begini. Itu pekerja-pekerja surga para malaikat, ada yang hanya duduk-duduk. Kenapa kok duduk-duduk? Kita dikerja. Dia bilang bahan baku tidak ada. Kenapa bahan baku tidak ada? Tidak ada pahala yang dikirim. Salat tidak ada, puasa tidak ada, pahala zikir tidak ada, baca Quran tidak ada. Tapi dia orang Islam. Jadi malaikat yang disiapkan oleh Allah untuk membangun surganya itu tidak punya kerja, santai-santai saja. Kenapa? Tidak ada bahan baku yang dikirim. Tapi ada orang sholat tahajudnya bagus, zikirnya bagus, baca Qurannya bagus, sedekahnya bagus, luar biasa. Tiap hari datang bahan bangunan. Maka dibangunlah surga yang demikian indah.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambarannya orang-orang yang ketika hidup di dunia ini mempersiapkan sungguh-sungguh untuk kehidupan akhiratnya dengan amal-amal ibadah, terutama pada